Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang. Kita masuk kepada episode ke-20 dari penggalian Injil Matius. Nah, saudara, renungan hari ini saya beri judul, saudaraku, pikiran dan perasaan yang meremehkan sesama bisa mengancam jiwamu loh. Mari kita mulai dengan membaca bagian firman yang akan kita pelajari dari Matius pasal 5 ayat 21 hingga 26. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya bahas, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti firman Tuhan ini, agar kami bisa menyadari apa kebenaran yang terjadi pada saat kami marah atau menilai atau menghina sesama kami, sesuatu yang pernah kami lakukan. Oleh sebab itu, tolong kami agar kami paham dan kami juga boleh sadar, bertobat, berbalik dari tabiat kami, dan kedepannya kami bisa menjadi lebih baik. Tuhan, dikuduskan dengan firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, Alkitab kita di ayat 21 hingga 26 ini adalah satu unit atau satu bagian, ya. Kenapa saya katakan ini satu unit? Karena ini adalah unit pertama dari 6 kali Yesus mengajar dengan perkataan, kamu telah mendengar yang difirmankan. Ada 6 kali. 6 kalimat yang diawali dengan perkataan kamu telah mendengar. Ini adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang bagaimana kebenaran orang percaya yang bisa melampaui kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, melampaui kehidupan keagamaan dari ahli Taurat dan orang Farisi yang sudah kita lihat minggu lalu sebagian, ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan surga. Jadi ini masih satu rangkaian. Nah, untuk hari ini kita hanya akan melihat fokus kepada 2 ayat pertama, yaitu di ayat 21 hingga 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat ini memuat pesan yang sangat penting, tetapi sekaligus juga sukar dimengerti. Mungkin alasan kita sukar mengerti karena kita sukar untuk menerima dengan belak-belakan makna dari ayat ini. Dan saya rasa inilah salah satu alasan mengapa di beberapa salinan teks bagian ini atau manuskrip kuno, salinan dari Perjanjian Baru, memuat tambahan kata tanpa alasan. Kalimatnya menjadi seperti ini, setiap orang yang tanpa alasan marah terhadap saudaranya harus dihukum. Mungkin maksud penambahan ini adalah untuk membuat lebih mudah dan sekaligus lebih masuk akal. Apalagi Tuhan Yesus sendiri jelas-jelas pernah marah kepada orang lain. Jadi menurut dugaan saya, orang-orang menambahkan frase tanpa alasan, siapapun yang marah kepada sesamanya tanpa alasan harus dihukum. Sebab apalagi kalau kita mengingat Tuhan Yesus
pernah marah kepada orang lain, sehingga penambahan itu nampak masuk akal. Jadi dengan kata lain, kalau kita marah dengan alasan yang tepat, itu boleh. Marah tanpa alasan, nah ini yang harus dihukum. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, tambahan itu tidak cukup valid, ya. Tambahan itu mungkin maksudnya baik, tetapi tidak cukup valid untuk kita melihat bahwa ternyata teks aslinya memang tidak mempunyai tambahan tanpa alasan. Jadi barang siapa marah kepada sesamanya harus dihukum. Sekarang bagaimana untuk memahami teks itu? Kita sering menganggap remeh di saat kita menilai orang lain, bukan ketika kita menilai, kita berkomentar tentang orang lain. Tetapi baiklah, kita mengingat bahwa sewaktu kita menilai orang lain, menceritakan penilaian kita, maka hampir secara otomatis kita pun akan dinilai oleh sesama kita. Tetapi yang lebih penting adalah kita juga akan dinilai oleh Tuhan, ya. Kita akan dihakimi oleh Allah. Nah, sekarang permasalahannya mengapa masalah menilai dan kemudian marah kepada sesama itu bisa menjadi masalah yang serius. Kalau kita tarik undur ke zaman Adam dan Hawa, kita mengingat bahwa mereka awalnya diciptakan tanpa adanya rasa malu, bahkan meskipun mereka dalam keadaan secara fisik telanjang. Mengapa? Sebab tidak ada dosa dan tidak ada yang menghakimi. Tetapi semenjak mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dalam rangka supaya mereka lepas dari kebergantungan kepada Tuhan Allah untuk menentukan yang baik dan jahat. Dan ketika terbukalah mata mereka, mereka pun menjadi malu. Sebab mereka tahu di hadapan mereka, yaitu sesamanya sendiri, adalah manusia yang menolak Allah, dan karena itu manusia itu akan menghakimi dirinya. Dan dampaknya kini kita rasakan, ya, sampai hari ini. Betapa kita khawatir untuk dinilai orang, betapa kita tidak nyaman kalau ada orang yang berbisik-bisik di depan kita. Kita pikir apakah orang itu berbicara tentang kita. Itu adalah efek dari karena manusia itu jatuh dalam dosa. Kita menilai orang lain bukan lagi Allah, dan kita khawatir orang lain menilai kita. Nah, jadi perkataan Tuhan bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini ada kaitannya dengan dosa tersebut, yaitu bahwa kita sebenarnya tidak pernah layak untuk menghakimi sesama kita. Apalagi kalau begitu mudah bagi kita untuk menentukan standar baik dan jahat menurut kita dan bukan berusaha untuk menurut kepada firman Tuhan. Mengapa saya menyinggung soal menurut firman Tuhan? Sebab saya yakin bahwa Allah sebetulnya tidak melarang kita untuk menghakimi dalam konteks apapun, ya. Sama sekali tidak boleh menghakimi, tidak boleh menilai. Tidak, sebaliknya saya percaya Allah justru memang juga menyuruh kita sebagai umat Tuhan untuk menilai. Tetapi menilai berdasarkan firman dan yang dimotivasi oleh kasih kepada orang itu. Tuhan ingin kita menghakimi dalam konteks mengasihi adalah untuk mendidik dan untuk menjaga kekudusan dan sekaligus untuk melindungi komunitas. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri, dia mengakui bahwa penghakiman di dunia ini, dalam kalimat yang kita baca tadi, dia berkata, orang yang mengetahui saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Itu adalah penghakiman manusia. Berarti orang yang menuduh sesamanya kafir itu harus dibawa ke mahkamah agama untuk dinilai apakah penghakimannya itu benar atau salah. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus pun masih mengakui bahkan mahkamah agama dalam konteks mereka agama Yahudi yang sering dikecam oleh Tuhan Yesus karena kemunafikan mereka. Atau misalnya kita bisa melihat juga bagaimana Paulus mengatakan bahwa adalah salah satu tanggung jawabnya sebagai penilik jemaat untuk menilai, dengan kata lain, menghakimi jemaat. Khususnya bila ada masalah kasus kejahatan atau penyesatan yang dilakukan oleh anggota jemaat. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 12 hingga 13 dia berkata,
Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi ini jemaat menilai atau menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi di sini menunjukkan bahwa Paulus bahkan mengharapkan agar gereja memiliki semacam sidang untuk menilai kalau memang ada jemaat yang sengaja berbuat dosa secara terang-terangan dan tidak mau bertobat, dia bisa dijatuhi sanksi atau disiplin gerejawi. Nah, jadi saudara, kita tidak mungkin juga bagi rohaniwan untuk misalnya menasehati, untuk menegur, jika sama sekali tidak boleh menilai atau menghakimi orang lain. Untuk bisa menasehati, menegur, itu pasti harus didahului dengan semacam penilaian atau penghakiman. Apakah dia memang bersalah atau tidak. Nah, jadi Tuhan Yesus maksudkan bukan sembarangan marah atau sembarangan menghakimi, atau apalagi sampai mengata-ngatai. Perkataan Tuhan Yesus ini menunjuk kepada penghakiman atau perkataan yang mengata-ngatai yang keluar dari kesombongan, merasa diri benar, dan juga tanpa kasih kepada orang yang dihakimi atau dikatai itu. Ya, penghakiman yang lahir dari kebencian dan bukan dimotivasi karena kasih kepada orang itu dan juga kepada kebenaran Tuhan. Penghakiman, perkataan yang keluar bukan karena ingin melindungi orang-orang yang mungkin terdampak dari kejahatan seseorang itu. Penilaian yang lahir dari hati yang tidak miskin atau tidak merasa miskin tepatnya di hadapan Allah, yang tidak berduka karena dosanya sendiri atau atas dosa orang lain. Dia hanya marah karena karena merasa diri benar, dan juga kemarahan yang tidak menunjukkan kemurahan. Ayat ini juga ada kaitan dengan ucapan berbahagialah yang lain di ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang marah kepada orang lain karena dengan semena-mena dan tidak berusaha untuk membawa perdamaian. Jadi itu konteksnya. Jadi marah tanpa alasan itu termasuk, tetapi marah dengan alasan tapi tanpa kasih, tanpa duka cita karena dosanya sendiri, tanpa kemurahan, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi alasan Yesus mengajarkan bahwa kamu tidak boleh barang siapa marah atau membenci sesamanya, inilah yang akan melampaui aturan jangan membunuh itu. Yesus ingin kita menyadari keberdosaan kita dan karena itu berusaha hidup damai dengan orang lain, menjadi pembawa damai. Orang yang menghakimi atau mengata-ngatai sesama yang berangkat dari kemarahan dan merasa diri lebih benar, merasa diri tidak semiskin orang itu, yang kita sudah belajar di episode sebelumnya, itu adalah kemarahan yang patut dihukum. Kita juga sudah belajar di episode sebelumnya yaitu yang lalu, bahwa ternyata penggenapan hukum Taurat itu ialah kasih. Kasih adalah kegenapan seluruh hukum Taurat. Jadi ini cocok dengan pemahaman kita bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan bukan semua bentuk kemarahan, bukan semua perkataan, bukan semua penghakiman, melainkan penghakiman atau kemarahan, perkataan yang keluar dari hati yang tidak punya kasih. Dan inilah pesan yang kemudian akhirnya juga dimengerti oleh para rasul, seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, ya 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara, masalah marah kepada sesama, mengata-ngatai sesama, itu adalah masalah yang serius. Kita mesti memeriksa apakah itu muncul karena kita mengasihi orang itu, atau karena kita membenci. Apakah keluar dari cinta pada kebenaran,
haus akan kebenaran, yang ingin membawa perdamaian bagi orang itu, atau keluar dari hati yang merasa diri kaya, merasa diri lebih benar, sehingga tidak ada belas kasihan, tidak menunjukkan kemurahan, marah bukan untuk membawa perdamaian. Maka kalau kita masih memiliki kemarahan-kemarahan seperti itu, maka kata Tuhan melalui hambanya Yohanes, orang itu tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ia marah tanpa memikirkan hidup kekal orang yang membuatnya marah. Itu akan berbeda sekali, saudara. Meskipun orang itu jelas-jelas melakukan kejahatan sekalipun, kejahatan yang serius. Tapi kalau kita memikirkan hidup kekalnya, maka kita akan mencoba memberinya kesempatan. Kita akan mencoba untuk memberinya waktu untuk bertobat. Tentu kita bukan diam saja, kita harus berkata-kata kebenaran kepadanya. Tetapi kalau tidak, saudara, berarti itu murni karena benci. Kata Tuhan Yesus ini adalah sama dengan melanggar hukum Taurat, yaitu jangan membunuh. Itu sama. Dan oleh sebab itu, kalau kita membenci sesama, meski tidak terjadi pembunuhan secara lahiriah, sebatas membenci dalam hati, dalam pikiran, tetapi itu keluar dari menghakimi yang tanpa belas kasihan, tidak mempertimbangkan hidup kekal orang itu, menganggap diri lebih baik, tidak miskin di hadapan Allah, maka orang yang seperti inilah yang Tuhan Yesus maksud, yang kehidupan agamanya tidak lebih benar dari ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, dan karena itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya akan stop sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan bagian berikutnya dari ucapan ini ya, sesi yang pertama ini, unit yang pertama ini. Kita akan melihat minggu depan berkaitan dengan masalah persembahan atau ibadah kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.